wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah, lanjut kajian, dan nanti yang punya waktu atau kesempatan melakukan sholat syuruk 2 rakaat setelah matahari terbit kurang lebih 15 menit ke atas. Mudah-mudahan pahalanya seperti melakukan ibadah haji ya. Meskipun kita belum haji tapi melakukan satu paket itu, maka insya Allah akan diberi pahala oleh Allah seperti ibadah haji. Walaupun yang sudah haji tetap mengamalkannya agar tetap mendapat kebaikan-kebaikan yang kita amalkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita menuju ridha Allah, yaitu Islam. Di dalam ajaran ini untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini di bulan Muharram sudah tanggal 5 ya, karena tanggal 1-nya adalah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 5. Dan mari kita memasuki bulan Muharram ini kita selalu beramal soleh dan meninggalkan dosa. Secara umum, amalan-amalan di bulan Muharram itu adalah yang pertama, puasa Senin dan Kamis tiap pekan bagi yang mampu ya. Yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 Qomariyah ya. Dan yang keempat puasa Nabi Daud bagi yang kuat dan suka puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Menurut Rasulullah, puasa Nabi Daud ini adalah puasa sunnah yang terbaik. Kemudian nanti tanggal 10 kita puasa Asyura, atau ya dilaksanakan tanggal 10 Muharram. Nah, istilahnya puasa sunnah Asyura. Dan juga peningkatan amal-amal soleh yang lainnya seperti istighfar dan bertaubat. Itulah yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan ya di bulan Muharram ini, karena bulan Muharram termasuk salah satu bulan suci ya, bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah selain bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang lalu, dan sekarang Muharram, nanti yang akan datang adalah bulan Rajab. Ya, itu bulan-bulan selain Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, dalam pembahasan ini kita hanya sekup dengan amal-amal soleh ya, dan istighfar atau bertaubat. Yang pertama kita bahas tentang puasa Asyura. Puasa Asyura ini
berdasarkan hadis sebagai berikut. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yauma asyura wa hadza syahru yakni syahrul ramadhana rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan berpuasa suatu hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya kecuali hari ini. Yang dimaksud hari ini itu ialah hari Asyura, ya, hari Asyura, dan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah selalu mengutamakan puasa sunnahnya adalah puasa Syura, puasa Ramadannya sudah pasti ya. Karena ini merupakan kewajiban bagi kita semua umat Islam ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis berikutnya adalah an Khawsata qalat arba'un lam yakun yada'uhunnal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siyama asyura'a wal asyra wa salasata ayyamin min kulli syahrin wa rak'ataini qoblal ghadati rawahu Ahmad wan Nasa'i. Dari Khawsah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ia berkata, ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Asyura. Nah, puasa tanggal 10 Muharram. Nih, dan puasa Asyura tanggal 10 dan 3 hari setiap bulan. Nah, berarti Ayyamul Bid tadi ya, 3 hari setiap bulan. Serta sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sholat fajar ya, qobliyah subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, sekarang kita bicarakan cara berpuasa Asyura. Cara berpuasa Asyura di bulan Haram itu ada 3 cara ya. Yang pertama ialah melakukan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, hari Kamis yang akan datang. Nah, itu pas tanggal 10 Muharram ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sebagai berikut, yaitu an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yauma asyura rawahul Bukhari ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan berpuasa 1 hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura. Di atas tadi sudah disebutkan hadisnya secara utuh ya. Ini adalah bagiannya ya. Salah satunya yaitu puasa Asyura. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tanggal
10 Muharram. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dilaksanakan pada hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram, dan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ini cara yang kedua. Hal ini supaya berbeda dengan puasa yang telah pernah dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi supaya berbeda, yaitu puasanya ditambah tanggal 9 Muharram. Itu ya, sehingga Tasu'a dan Asyura 9 dan 10. Hadisnya sebagai berikut. Nah, ini. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amaru bisyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'idha kana al-'amul muqbilu insyaallahu sumnal yawmat tasi'a. Ini ya dia Tasu'a tadi ya. Qala falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Imam Muslim wa Abu Dawud. Wa fi lafdin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in bagitu ila qabilin la asunat tasi'a yakni yauma asyura rawahu Ahmad wa Muslim wa qalu Abu Aliyin rawahu Ahmad bin Yunusa Ani bin Abi Dhi'bin zada fihi makhafata ayyafutahu asyura. Ini ada di kitab Sunan Ibnu Majah ya. Undur Sunan Ibnu Majah. Lihatlah atau bacalah di Sunan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia menerangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabat juga berpuasa, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ketika Rasulullah mendengar keterangan mereka itu, Rasulullah bersabda, kalau demikian, insya Allah tahun depan kita berpuasa juga pada hari yang ke-9. Tasu'a tadi ya. Nah, Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, tetapi sebelum datang tahun depan yang dimaksud Rasulullah SAW telah wafat. Jadi belum sempat mengamalkan Rasulullah ya. Jadi baru bersabda, andaikan tahun depan saya masih hidup, maka saya akan berpuasa tanggal 9. Ya, namun sebelum itu Rasulullah sudah diambil umurnya oleh Allah alias wafat. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Nah, dalam riwayat atau dalam lafaz lain Rasulullah SAW bersabda, jika saya panjang umur sampai tahun depan, niscaya akan berpuasa pada hari ke-9, Tasu'a yakni hari Asyura. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Abu Ali mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad
Ibnu Yunus dari Ibnu Abi Dzib dengan tambahan karena beliau takut ketinggalan Asyura. Jadi itu hanya nambahan aja. Ini ada di kitab Ibnu Majah. Itu cara yang kedua ya, tanggal 9 dan tanggal 10 yang disebut puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Cara yang ketiga ialah dilakukan pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Jadi 3 hari. Hal ini beralasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Nah, ini hadisnya. Ani bin Abbasin an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala sumu yauma asyura'an wa khalifu fihil yahuda. Nah, sumu qiblahu yauman wa ba'dahu yauman wa indal imami Ahmad aidan wa ibnu Khuzaimah sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah pada hari Asyura tanggal 10 ya. Dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sudah mengagungkan tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura ya. Nah, itu sudah berpuasa. Konon cerita di riwayat lain puasanya orang Yahudi dan Nasrani itu karena menghormati yaitu peristiwa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari penjajahan Firaun ya, atau diselamatkan dari bala tentara Firaun yang akan membunuh mereka itu konon seperti itu ceritanya ya, sehingga disyukuri atau dihormati tanggal 10 Syuro itu yaitu berpuasa sehari. Nah, supaya beda di zaman Rasulullah SAW, beliau tadi bersabda akan ditambah tanggal 9 atau Tasu'a. Tapi di yang ketiga ini, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas, dijelaskan supaya ada perbedaan dengan orang-orang Yahudi, maka berpuasalah sehari sebelumnya, berarti tanggal 9 tadi ya, Tasu'a, dan sehari sesudahnya. Nah, dan sehari sesudahnya berarti ditambah tanggal 11 Muharram. Nah, jadi 9, 10, 11. Nah, itu ya. 9, 10, 11. Nah, ini juga menurut Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, puasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, itu ya. Nah, ini jadi sama 3 hari ya. Dalam hal ini dijelaskan di kitab Nailul Autor yang sudah terkenal itu ya, yang disusun oleh Syekh Faisal Ibnu Aziz ya, disusun oleh Syekh Faisal Ibnu Aziz di kitab Nailul Autor, dijelaskan secara rinci yang paling berhati-hati adalah puasa 3 hari. Jadi menurut beliau menjelaskan yang paling berhati-hati itu puasa 3 hari, yaitu tanggal 9 Muharram, 10 Muharram,
dan 11 Muharram. Ya, jadi yang paling berhati-hati menurut Syekh Faisal Ibnu Aziz, penulis atau pengarang penyusun yaitu kitab Nailul Autor ya. Dengan demikian maka puasa Asyura itu dibagi menjadi 3 macam cara, yaitu yang pertama puasa Asyura tanggal 10 saja, yang kedua puasa Asyura tanggal 9 dan 10, yang ketiga puasa Asyura tanggal 9, 10 dan 11. Semuanya dalam hadis disebut puasa Asyura ya. Baik yang 9, 10, 11. Tapi yang 9 tadi ada istilah Tasu'a. Nah ini. Bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah? Apakah mengikuti semuanya atau yang mana yang diikuti? Ternyata berdasarkan yaitu Munas Tarjih ke-26 di Padang, Sumatera Barat tahun 2003 berdasarkan SKPP Muhammadiyah ya, nomor 07 ke garis miring 101.0 garis miring B garis miring 2008 tentang tanfid keputusan musyawarah nasional tarjih yang ke-26 menetapkan bahwa disunahkan puasa pada hari Tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram dan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi HPT atau Majelis Tarjih mengambil cara yang kedua. Ya, cara yang kedua yaitu tanggal 9 dan 10. Apakah boleh tanggal 10 saja? Boleh. Apakah boleh tanggal 10 9, 10, 11? Bagus menurut Imam Faisal. Ya, Syekh Faisal maksud kami. Jadi silakan tiga hari luar biasa, 1 hari boleh, 2 hari menurut keputusan yang dipilih oleh Muhammadiyah. Ya, tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita menegaskan bahwa tidak ada amalan khusus yang disyariatkan di bulan Muharram kecuali puasa Tasu'a, Asyura dan hari ke-11 tadi ya, yang khusus. Yang selainnya kembali ke puasa-puasa sunnah yang sudah disyariatkan oleh Rasul, yaitu puasa Senin Kemis. Itu selainnya ya. Itu kan tiap bulan. Nah, di bulan Muharram itu ditingkatkan karena di bulan Muharram itu amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Nah, kalau kita berbuat baik di bulan Muharram itu pahalanya dilipat gandakan dibanding dengan di bulan-bulan selain Hurum. Ya. Ya, selain 4 bulan tadi, kecuali Ramadan ya, itu tiada duanya. Ya. Ramadan paling utama, itu dalam 12 bulan yang diambil oleh Allah, bulan yang paling mulia itu Ramadan. Ya. Nah, selain Ramadan yang diambil oleh Allah itu ada 4 bulan yang disebut bulan Hurum. Nah, itu tadi ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu dijelaskan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 36. Ya. Dan 4 bulan tersebut dijelaskan oleh Nabi di hadis sahih. Ya. Jadi puasa-puasa selain yang khusus tersebut ya kembali kepada puasa
sunnah yang umum tiap bulan kita lakukan, Senin Kemis, Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Dawud. Selain itu tidak ada. Kalau ada yang berpendapat 1 Muharram sampai 10 berpuasa, itu dalilnya tidak ada, gitu ya. Buat-buat saja, gitu ya. Istilah hadis disebut dhaif, ya. Istilah hadis disebut hadis palsu dan sebagainya. Jadi tidak ada. Atau penutup bulan nanti puasa, gitu ya. Ada. Atau seluruh bulan Muharram berpuasa tidak ada, ya. Yang berpuasa 1 bulan penuh itu hanya bulan Ramadan, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, juga tidak ada mitos-mitos, ya, tidak ada kepercayaan-kepercayaan yang bukan-bukan, ya, yang mengandung kepercayaan yang syirik, seperti 1 Muharram malam, ya, malam 1 Muharram itu tidak boleh keluar dari rumah, nyepi, ya, memangnya Hindu. Hindu Agus ya, anu Hindu nyepi ya Gus ya. Mas Agus ini kan tahu persis, ya. Jadi tidak ada istilah malam 1 Ramadan itu suruh di rumah aja, nggak boleh keluar. Itu tidak ada dasarnya. Lalu tidak boleh mendirikan rumah. Jadi bulan Muharram, suruh itu eh, mitos, ya, keyakinan, kepercayaan yang dibuat-buat. Yang banyak tidak boleh melakukan hajat nikah atau melakukan resepsi nikah, nggak boleh, ya. Karena itu dianggap melanggar. Apa melanggarnya? Karena Nyi Roro Kidul sedang mantu. Jadi Nyi Roro Kidul mantu, nek nyanyi Nyi Roro Kidul nanti kualat. Nah, ya Pak Munembeng, ya, tetap melakukan nikah, iso-iso mati salah satu, utawa karo-karone, ya. Utawa ada kecelakaan dan macam-macam. Jadi dikait-kaitan. Ya memangnya, ya, kita tahu bahwa Nyi Roro Kidul mantu, apa ya oleh undangan. Pertanyaan yang kedua, anak Nyi Roro Kidul itu bero akeh. Mosok ben tahun mantu. Jadi ya, jadi itu mitos-mitos seperti itu harus kita tinggalkan. Itu akan jatuh ke musyrik, ya. Nah, syirik tidak akan diampuni dosanya kita kecuali kita bertobat sebelum meninggal dunia. Nah, itu. Jadi tidak ada, ya. Jadi yang dijauhi itu, ya, tidak boleh diamalkan. Dasarnya adalah Rasulullah bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, artinya urusan agama, agama Islam, yang tidak ada misalnya, tidak ada dalilnya, tidak pernah diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka perkara tersebut tertolak. Jadi tidak dapat apa-apa, malah ditolak oleh Allah. Syukur hanya ditolak aja. Ya, kalau dianggap dosa karena menandingi ajaran Allah dan Rasulnya, bagaimana? Tidak bisa kita bayangkan. Kita menandingi Allah dan Rasulnya adalah golongan syirik. Dasar yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sama, ya. Ini riwayat Imam Bukhari, ini riwayat Imam Muslim. Berarti muttafaqun alaih. Kedua imam yang terkenal itu meriwayatkan kedua-duanya, ya. Karena itu, karena puasa Tasu'a, Asyura, dan hari ke-11
di bulan Muharram itu berdasar dalil-dalil yang sahih, maka hukumnya adalah sunnah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jadi hukumnya sunnah ya. Meskipun kita tidak puasa, tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala dari puasa sunnah di bulan Muharram yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mengamalkan puasa Asyura di bulan Muharram itu sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, ada 3 cara. Jadi kita simpulkan lagi supaya lebih jelas. Yang pertama, melakukan pada tanggal 10 Muharram saja disebut Asyura. Yang kedua, melakukan tanggal 9 dan 10 Muharram disebut Tasu'a dan Asyura. Yang ketiga, melakukan tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Ini sebutannya ya Tasu'a, Asyura, yang ini ya Asyura. Sama. Jamaah rahimakumullah, amalan yang kedua adalah meningkatkan amal-amal soleh. Ya, kita tingkatkan. Hendaknya ditingkatkan kesolehan spiritual atau kesolehan pribadi kita. Apa yang dimaksud kesolehan spiritual? Yaitu kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ya. Rajin sholat berjamaah. Ya, yang jamaahnya masih jarang-jarang diseringkan. Ya. Yang belum pernah berjamaah, berjamaah. Ya. Iman, nek sholat dhewe oleh siji, sholat jamaah oleh 17. Masuk siji, mbek 17 kok milih siji. Ana duwe abang ambek biru masih tajam ya. Milih apa ngopo biru? Abang 100.000, biru 50.000 ya. Tentu milih yang 100.000 ya. Nah itu. Rajin sholat sunnah, ya tahajud. Gitu. Yang terbaik sholat sunnah itu kan tahajud. Nah, setelah tahajud baru berikutnya rawatib ya, sholat duha, ya, sholat toharo, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Rajin puasa sunnah, tadi ya sudah disebut Senin Kemis, Yaumul Bid atau Nabi Dawud. Berzikir ya, banyak berzikir kita kepada Allah, lalu tilawah Quran, banyak membaca Al-Quran. Taklimul ilmi, menuntut ilmu seperti pagi hari ini ya. Istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, dan lain-lain amal soleh yang kita amalkan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya ya. Yang kedua adalah meningkatkan kesolehan sosial kita. Ya. Jadi ada kesolehan spiritual, ini berarti vertikal ya, ibadah vertikal. Kalau kesolehan sosial, ibadah horizontal. Yaitu kita seperti suka berinfak. Saya suka berinfak. Infak yang bagus itu hari Jumat pagi ya. Atau setiap pagi kita sholat subuh gini ya, nah itu bagus karena akan didoakan oleh malaikat ya. Ada 2 malaikat mengawasi kita di pagi hari ya. Bagi orang yang suka infak didoakan oleh malaikat tersebut, yaitu ya Allah, kailah orang yang dermawan ini. Satunya malaikat berdoa, ya Allah hancurkanlah orang yang bakhil, orang yang tidak gemar berinfak atau menahan hartanya, tidak memberikan infak sebagiannya ya. Suka membantu orang yang lemah, miskin, fakir miskin, menolong yang dalam kesulitan ya. Berbakti kepada orang tua. Caranya banyak ya. Hidup bertetangga dengan rukun, saling menolong, memenuhi kewajiban-kewajiban kampung ya. Jadi orang kampung itu jangan terus ada kewajiban kampung nggak mau. Mulai itu nggak ada perintahnya, nggak boleh. Jadi ada
iuran sampah, iuran apa, yang lain-lain ya untuk kampung hidup bersama itu ya harus ditunaikan, tidak boleh tidak ya. Itu bagian dari Islam itu ya. Ya, memenuhi kewajiban-kewajiban di kampung, tidak mengganggu kehidupan, yaitu dan lain-lain. Ini ya. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, kalau sudah begitu dijamin oleh Allah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 86. Walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika mereka itu ashabul jannah, penghuni surga. Nah, itu jaminannya ya. Hum fiha khalidun, mereka itu semua di dalamnya kekal abadi selama-lamanya ya, hidup di surga yang enak, nyaman, damai dan segala kebutuhan tercukupi ya. Tuh. Yang kedua surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati dan beramal soleh, kanat adalah lahum bagi mereka jannatun surga al-firdaus firdaus. Surga yang paling nyaman ya. Nah ini di dalam penjelasan Al-Quran. Nuzulan sebagai tempat tinggal, khalidina kekal mereka semua fiha di dalamnya ya, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Besina swarga ya gak bakal kepingin pindah non rokok. Lapo soro-soro. Nah, enak ya. Kalau kita sudah nyaman tinggal di mana saja, pasti kerasan. Itu maksudnya ya, kerasan. Itulah yang kedua amalan yang kita lakukan. Yang ketiga, banyak istighfar dan bertaubat. Bila kita punya salah kecil, apalagi besar, maka hendaklah segera bertaubat ya, supaya dosa-dosa kita diampuni Allah ya. Karena dosa itu penghalang terkabulnya doa. Ya. Jadi orang yang banyak dosa itu biasanya doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Akan menimbulkan malapetaka. Jadi musibah-musibah yang terjadi ya, itu akibat dari orang banyak berbuat dosa, maksiat ya, sehingga muncul bencana, azab ya, serta yang paling berbahaya adalah terhalang masuk surga. Itu jangan sampai ya. Oleh karena itu, mari kita bertaubat hai orang-orang yang masih bergumul dalam dosa dan maksiat. Karena Allah masih memberi toleransi, akan menerima tobat kita, mengampuni perbuatan dosa kita kalau kita betul-betul bertaubat. Al-Baqarah 160. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa islahu dan berbuat baik ya, wa bayyanu dan menerangkan kebenaran, artinya dia betul-betul percaya kepada kebenaran. Fa ulaika, maka mereka itu atubu, saya menerima tobatnya, alaihim atas mereka, wa ana karena saya Allah at-tawwabu dat yang maha menerima tobat, ar-rahimu lagi maha penyayang. Jadi siapapun yang bertobat lalu berbuat baik lalu mengakui kebenaran Allah dan Rasulnya, maka akan diterima tobatnya oleh Allah. Berapa pasti ya, selagi masih hidup. Nah, jangan sampai telat. Ya. Jadi jangan sampai Firaun tobatnya telat, gak diterima ya. Wis kelorok baru menyatakan mau tobat, tidak diterima oleh Allah. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih ada usia umur, segera berbuat baik. Insya Allah akan diterima oleh Allah. Dan menurut Rasulullah, beliau bersabda, kullu bani adama
khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah salah. Ya. Jadi pernah melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya. Tetapi sebaik-baik orang yang salah, kata Rasulullah, at-tawwabun, mereka yang mau bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hal ini Imam Qatadah berkata, sungguh kezaliman yang dilakukan pada bulan haram merupakan seberat-beratnya kesalahan daripada bulan-bulan lainnya. Meskipun kezaliman apapun termasuk kesalahan berat, akan tetapi Allah mengagungkan, memberatkan apapun yang Dia kehendaki. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Hurum termasuk Muharram ini adalah akan dilipat gandakan pahalanya, dan kalau melakukan dosa diperberat sanksinya, dosanya ya. Jadi meskipun di bulan lain tetap tetap dosa tetap berat ya, tetap dapat sanksi. Tapi kalau dibanding dengan Hurum itu lebih berat di bulan Hurum itu ya sanksinya. Saya kira itu sudah cukup. Selesai. Wassalam. Ya. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Suhadi sempat menyindir tentang bagaimana kalau kita melakukan dosa atau bermaksiat itu dapat mendatangkan azab. Nah, Ya, apakah pemerintahan yang zolim itu merupakan azab bagi masyarakat Indonesia? Dan dosa apa yang dilakukan masyarakat Indonesia hingga mendapatkan pemimpin yang zolim, Pak? ya, itu cukup pertanyaannya. Termasuk ujian. Kalau umatnya sudah baik, kok dapat pemimpin dolim, suka korupsi, suka menipu, suka menyengsarakan rakyat. Kata-kata ini juga agak repot ya. Mahfud itu mengucapkan menyengsarakan rakyat ini 3 kali baru benar. Apa ilmunya ya? Itu adalah termasuk ujian bagi umatnya yang sudah baik. Tapi kalau umatnya itu tidak baik, salah memilihnya, pokoknya sapa sing ngekei sangu, ya iku sing tak pilih. Sapa sing ngekei duit, ya iku sing tak pilih. Wis gak peduli ya. Pimpinane iku pimpinan apik apa elek, ngerti Islam apa enggak. Nah, itu berarti azab. Jadi kalau kalau seperti itu berarti ada. Jadi tergantung sebabnya ya. Sebabnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan uh, pemimpin pemimpin kita sekarang yang banyak berbuat zalim itu adalah termasuk ujian bagi kita ya, karena memang ini zamannya fitnah. Jadi ada sebuah prediksi sejarah umat Islam itu akan mengalami di zaman fitnah. Tapi setelah fitnah itu berlalu, zaman fitnah itu berlalu, maka nanti Islam akan mengalami kemajuan yang luar biasa ya. Nah itu karena ini kita tetap aja ada di garis yang lurus seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada yang menjelaskan seperti ini bahwa Islam itu dahulu kala itu dianggap asing, ya, yang akan datang pun dianggap asing. Maka gembiralah orang-orang yang dianggap asing. Siapakah yang dianggap asing itu? Ialah orang-orang yang tetap berbuat baik
dikala ya, mayoritas orang itu berbuat kerusakan. Gitu ya. Jadi itu. Jadi artinya yang bagus, yang baik itu oleh masyarakat dianggap asing. Dulu ya. Yang sekarang yang akan datang berarti sudah 15 abad yang lalu ya. Ini berarti pada saat itu Rasulullah mengatakan yang akan datang Islam itu juga dianggap asing. Maka gembiralah siapa aja yang dianggap asing. Artinya orang yang tetap berbuat baik ketika orang banyak yang berbuat buruk. Oh gitu ya. Nah gitu ya. Saya kira itu sudah. Ada lagi yang silakan. Yang lain. Iya, monggo. Ya Yusuf, kalau panjenengan diparingi sehat walafiat sehingga bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur yang bermanfaat dan nanti kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.